Saudara-saudaraku, para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, semoga selalu panjang umur, sehat lahir batin, mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Kunci menjadi orang baik atau orang yang lebih baik. Kebaikan itu terletak ada pada manfaat dan maslahat. Maka barang siapa di antara wahai para manusia yang ingin menjadi orang baik atau lebih baik, hendaklah untuk melakukan dan mengerjakan apa saja yang di dalamnya ada nilai manfaat dan maslahat, serta tinggalkan apa saja yang di dalamnya tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Kita punya umur panjang, gunakan, habiskan usia kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Tentu di sana ada nilai kebaikan. Kita sehat, jadikan kesehatan kita untuk selalu berbuat kepada hal-hal yang bermanfaat. Tentu di sana ada nilai kebaikan. Kita mempunyai rumah besar dan megah. Jadikan rumah para pemirsa di dalamnya untuk dijadikan sebagai kegiatan yang bermanfaat. Maka rumah pemirsa di sana mempunyai banyak nilai kebaikan. Sederet mobil yang kita miliki gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ziarah silaturahmi, untuk jadikan usaha, juga untuk membantu kepada orang lain. Tentu mobil yang kita miliki di sana ada nilai kebaikan. Kita hendak bergaul, bersahabat, berhubungan kepada orang lain. Inilah dinamika kehidupan yang tentu dibutuhkan oleh kita. Kita lihat, tentunya di sana jika terdapat ada manfaat, kerjakanlah, karena di sana ada nilai kebaikan. Jika dalam pergaulan persahabatan di sana terdapat maksiat, mafsadat, maka segeralah untuk mengudahinya. Kita mempunyai satu program dan ragam kegiatan, maka rencana, program, dan seluruh kegiatan yang akan kita lakukan, pastikan program dan seluruh kegiatan itu yang ada manfaatnya, agar seluruh program dan kegiatan di sana mempunyai nilai kebaikan. Kita mempunyai keahlian, maka jadikan, lakukan keahlian yang kita miliki, dipastikan di dalamnya terdapat manfaat, maka tentu di sana ada nilai kebaikan. Kita punya skill, keterampilan, pastikan di dalam skill keterampilan yang kita lakukan di sana ada nilai manfaat. Tentu di sana ada nilai kebaikan. Kita tentunya mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang sangat melimpah. Pastikan harta uang yang kita miliki gunakan serta habiskan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk zakat, infak, sedekah, membantu kaum yang lemah, maka di sana banyak nilai kebaikan. Kita memiliki jabatan, dari jabatan tingkat RT sampai tingkat tinggi presiden. Pastikan jabatan yang kita emban ialah untuk melayani
masyarakat dan rakyat serta keperpihakannya, wahai para pejabat, tetap untuk rakyat, bukan keperpihakan kepada diri, keluarga, dan orang kaya dan orang kuat. Tentu di sana jabatan kalian mempunyai banyak nilai kebaikan. Kalian sebagai politisi, wakil-wakil rakyat, amanat dari Allah, pastikan ketika kalian terus-menerus rapat dalam satu parlemen untuk menentukan anggaran APBN, anggaran APBD, pastikan wahai para wakil rakyat, kalian untuk berargumen dengan memperhatikan keperpihakannya kepada rakyat yang lemah. Tentu di sana ada nilai manfaat yang akan dinikmati oleh rakyat, dan di sana pula begitu banyak nilai kebaikan. Kalian sebagai profesi LSM yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pembelaannya, pastikan LSM yang kalian miliki di dalamnya terdapat manfaat, maka di sana ada pula nilai kebaikan. Anda wahai pemirsa sebagai profesi penceramah, maka pastikan di dalam ceramah Anda tentu untuk seleksi agar ceramah Anda di dalamnya mempunyai nilai manfaat dan maslahat terhadap jamaah dan terhadap umat, maka di sana tentu ada banyak nilai kebaikan. Jangan seperti penceramah sekarang, beberapa di antara penceramah yang ceramahnya selalu menghujat, selalu memfitnah, selalu memprovokasi dan menjelekkan kepada orang lain. Tentu ceramah yang seperti ini yang ada adalah maksiat, mafsadat, yang karena tidak ada nilai manfaat terhadap umat. Apabila kita mempunyai acara ulang tahun terhadap putra putri kita, pastikan dalam acara ulang tahun diiringi dengan nilai manfaat seperti doa bersama, maka di sana ada nilai kebaikan terhadap putra putri kita yang sedang ulang tahun. Jangan sampai ulang tahun yang kita lakukan adalah nilai maksiat dan mafsadat, seperti minum-minuman, mabok-mabokan, joget-jogetan. Itu semuanya adalah mafsadat. Apabila para pemirsa hendak melanjutkan jenjang pendidikan putra putrinya, pastikan lihat terlebih dahulu lembaga pendidikannya, serta pikir matang-matang lembaga pendidikan yang akan ditempati oleh putra putri para pemirsa. Apakah lembaga pendidikannya di dalamnya penuh dengan nilai manfaat untuk putra putrinya? Tentu manfaat di dunia. Lebih dari itu juga, adakah lembaga itu ada nilai kemanfaatan untuk putra putrinya di hari akhirat? Jika adanya manfaat, maka silakan masukkan putra putri Anda. Tentu putra putri Anda di dalam lembaga pendidikan itu akan memetik begitu banyak kebaikan dan terbentuk pribadi, karakter, perilaku menjadi anak yang baik. Jika tidak, tentu kalian akan rugi karena Anda telah memasukkan putra putri dalam jenjang pendidikan di tempat yang salah. Apabila kalian mempunyai tanah yang luas, sawah, ladang, dan kebun, pastikan tanah yang kalian miliki itu amanat Allah. Gunakan itu tanah untuk sesuatu yang bermanfaat, mulai dari untuk bikin bangun rumah dirinya, keluarganya, tempat usaha, untuk bikin rumah sakit, untuk bikin panti sosial, serta kalian jika perlu diwakafkan terhadap umat yang membutuhkan,
seperti adanya sarana-sarana fasilitas untuk membangun pendidikan, terlebih barangkali wakaf untuk masjid, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Apabila kalian mempunyai suatu kegiatan, katakanlah acara lebaran, jalan-jalan, pastikan acara jalan-jalan kalian di dalamnya tentu ada nilai manfaatnya. Tentu sebelum berangkat untuk mempersiapkan perangkat sholat agar jalan-jalannya tetap ada dalam kemanfaatan, maka jalan-jalannya kalian pun di sana ada nilai kebaikan. Begitulah seterusnya para pemirsa. Dengan demikian pastikan apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita kerjakan, pasti tidak akan lepas daripada manfaat dan maslahat. Dengan demikian kita akan memetik buah kebaikan di mata Allah dan di mata Rasulullah. Nabi telah bersabda dalam satu hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya paling baik-baiknya manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya kebaikan Islamnya seseorang itu terletak ada pada orang yang ketika dirinya meninggalkan semua pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, juga meninggalkan apa saja yang tidak ada gunanya. Allah telah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya Allah mencintai kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Dengan demikian para pemirsa, di mana saja Anda pun berada, marilah kita bersama-sama untuk membuka akal pikiran serta nurani yang sesehat-sehatnya. Andaikan kita kesehariannya kita melakukan, kita mengerjakan apa saja, hingga seluruh pekerjaan yang kita lakukan tentu menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan biaya, kemudian apa yang kita lakukan capek, lalu pekerjaan yang kita lakukan di dalamnya tidak ada manfaat dan maslahatnya. Wahai para pemirsa, apa yang hendak kita cari? Betapa ruginya. Dengan demikian, mari bersama-sama kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya kita dapat melakukan dan mengerjakan apa saja yang akan hendak kita lakukan. Pastikan di dalam pekerjaannya, di dalamnya terdapat manfaat dan maslahat. Dengan kemanfaatannya itu sama juga itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, terlebih bermanfaat untuk agama kita. Selebihnya, setelah kita sudah semua yang kita lakukan tentu sudah punya nilai manfaat dan nilai kebaikan, pun perlu untuk kita teliti dan perlu kita cermati. Barangkali yang selama ini kita lakukan baru bermanfaat hanya untuk di dunia saja, padahal kita akan kembali ke tempat yang sesungguhnya. Oleh karenanya, maka yang akan kita lakukan semuanya itu pun kita upayakan, kita usahakan, dan kita pastikan di samping bermanfaat di dunia juga bermanfaat di akhirat, agar semua yang kita lakukan menjadi bekal kita, teman kita, pembela kita, penolong kita setelah kita mati, yakni di alam baka,
hari akhir, hari akhirat. Semoga materi ini bermanfaat untuk pribadi, keluarga, serta para pemirsa sekalian. Semoga Allah sekali lagi memberikan kepada kita menjadikan orang yang baik di mata Allah dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.